berapa? Jadi tanya sisanya ada berapa? Ada di 12 keranjang kamu pikul itu ada berapa sisanya sekarang? 7. Sambil marah ini. Tapi lihat jawaban Yesus luar biasa. Jawab mereka, belum selesai. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Lebih kecil dari yang 2-3 hari yang lalu itu pasti. Lalu Yesus menyuruh orang banyak seterusnya itu. Sudah selesai ayat 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Masih cari tempat yang sepi untuk menyendiri. Ayat 1 pasal 16 bilang apa? Kemudian datanglah. Lanjut lagi. Dilayani lagi nih orang-orang Farisi yang aneh-aneh itu tadi. Selesai ayat 5. Pada waktu itu, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau. Jadi nyebrang lagi. Mereka buat masalah lagi dengan Tuhan Yesus. Saya nggak usah tunjukkan lagi. Terus pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi sendiri saja. Seminggu jadinya, 6 hari. Karena kekristenan kita itu dinilai dari apa yang Yesus buat, itu kita ikuti. Saya ulangi lagi, kekristenan kita itu dinilai bukan berapa banyak kita ke gereja, kebaktian. Walaupun cara Indonesia dan Amerika itu beda. Kalau mau dijamah itu luar biasa. Kemarin di tempat praktek Dr. Yonatan hal yang luar biasa. Karena mereka harus bersama kami sore itu ke LA. Maka harus dipercepat pasiennya itu. Nah, ada satu pasien yang saya tanya itu sore. Dia seorang ibu muda punya baby. Berapa bulan? 2 bulan. Nah, dia sudah dapat yang babysit itu sore. Maka itu dia bisa ke dokter. Tapi mereka telepon supaya dipagikan supaya sore bisa berangkat. Nah, dia ngomong gini. Tapi siapa ngurus anak saya? Siapa mau babysit? Saya nggak sempat cari ini. Tinju jawab, bawa aja nanti saya ngurus. Ternyata istri saya pun jadi babysitter kemarin. Dan kebetulan anaknya cantik dan lucu. Menyenangkan betul anak itu. Terus saya bilang kepada Permadi, kenapa nggak punya satu lagi kamu? Dia bilang, pabrik saya tutup. Nah, jadi buat mereka itu hal yang luar biasa. Karena kalau babysitter kan bayar. Dan ini yang diperlukan oleh orang. Sekedar itu saja pasti orang itu akan tanya. Kok bisa kamu begitu? Saudara, saya akan akhiri dengan kisah Singapura. Saudara jangan anggap Singapura itu negara yang bebas agama, tidak. Sudah lebih dari 20 tahun ini Singapura itu melarang orang Kristen mendoakan orang di rumah sakit. Itu pun dilarang di sana. Bagi traktat itu nggak boleh. Karena toleransi dengan agama lain. Bagaimana gereja buat? Waktu saya kagum dengan mereka. Akhirnya mereka itu punya metode. Dan itu sudah dinyatakan. Sudah berapa tahun terakhir saya pernah ikut mereka. Namanya No Jesus Evangelism. Dengarannya agak janggal. No Jesus. Iya. Jadi menginjil tapi nggak bawa nama Yesus. Gimana caranya? Berapa gereja sepakat? Lihat tetangga-tetanggamu di apartemen. Kan sana banyak apartemen tinggi-tinggi itu. Dengarkan setiap hari itu. Perhatikan siapa tinggal di situ, berapa orang, umur berapa, segala macam, punya binatang peliharaan tidak. Mereka mulai kerja. Orang Kristen punya tetangga, orang tua. Anaknya harus pergi, bingung, nggak ada orang untuk ngantar ke dokter. Dia datang, nawari diri. Kamu pergi, nanti mamamu biar aku yang ngurus. Nggak ngomong Yesus, nggak ngomong agama, nggak ngomong. Ada yang titip anjingnya, titip kucingnya. Mereka datang nawari diri untuk laundry, untuk vacuum rumah mereka. No Jesus Evangelism. Hanya menyatakan kasih saja. Luar biasa, saudara. Gereja di Singapura panen jiwa, hebat sekali. Hanya dengan cara itu. Ternyata semaju-majunya sebuah negara, sentuhan kasih tetap dibutuhkan. Teknologi nggak bisa menggantikan itu, katakan amin. Begitu kalau kita punya hati seperti Yesus. Karena sebelum semua orang mendengar nama Yesus, maka gak akan selesai, kesudahan itu gak akan datang. Berarti setan makin merajalela. Itu adalah Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan itu Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan terus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahan. Barulah tiba kesudahan. Ayo kita hidup di rumah, suami istri, anak-anak. Kita ajari anak-anak kita mulai hari ini. Teman-teman mereka di sekolah yang orang tuanya lagi ribut, mau cerai atau apa, ajari anak kita, ajak ke rumah. Supaya mereka tuh, anak itu punya family. Di situ berkat Tuhan akan nyata untuk temannya anak-anak kita.